kepercayaan dia itu banyak, ada kejawen, Bali aku nggak tahu namanya. Itu berarti ada hubungannya dong dengan makhluk lain. Ya kan? Anjir, Indonesia magisnya sakti ya. Sakti. Seperti hari yang lalu kau tersipu malu. Mas, ini lagi ada yang viral nih kan. Gara-gara MotoGP Mandalika kemarin nih kan. Gua opening dulu ya. Monasco bukan Monasco. Bukan beda lagi. Right guys, back again to oral obrolan viral. Nah, di video kali ini gua tuh pengen mengungkap beberapa fakta. Wah, yang pertama ya kan, ternyata di Indonesia tuh punya pawang hujan yang the best nih. Pawang hujan internasional, Pak. Udah masuk MotoGP ya kan. Yang kedua adalah Mbak Rara ini. Itu agamanya apa sih? Itu yang lagi rame. lagi hot, hype. Lagi hit, Pak. Jadi ini menurut Mbak Rara pas di kontennya Om Deddy ya kan. Ini gua bacain dari intisarinya langsung aja ya, bener. Gua bacain intisarinya langsung. Penasaran agama pawang hujan Mbak Rara terjawab ya kan. Saya tidak berani menyebutkan apa agama Mbak Rara. Om Deddy bilang begitu ya kan. Nah, dia kan sosok pawang hujan MotoGP Mandalika Rara Istiati Wulandari menyisahkan banyak cerita menarik bagi publik. Selain ritualnya yang ramai diperdebatkan, agamanya pun membuat publik penasaran. Men. Nah, terus ya kan di salah satu media online berita juga menyebutkan bahwa KTP-nya Mbak Rara di kolom agama tuh kosong, men. Biasanya kan ada ya kan. Di salah satu kutipan berita juga dia tuh kosong kolom agamanya. Bisa ya emang ya. Makanya KTP. Bisa. Karena dia nembak. Pekerjaannya swasta, ada nih ya kan. Kita di podcast saya pas Deddy kalau dia nembak. KTP-nya. KTP. Berarti Dia bilang. bukan resmi KTP-nya. Bukan. Tapi EKTP tetap ya. Tetap EKTP. Dia bilang dia nembak. Tapi ya kalau urusan agama emang nggak tahu itu. Kan memang nggak ditunjukin ya. Iya. Kosong apa agama lain juga nggak tahu. Tapi beliau kan suka banget sama kebudayaan Bali ya katanya ya. Mungkin nggak sih kalau dia tuh ini kan bahas-bahas agama nih agak sensitif nih sebenarnya. Iya, pastilah. Jadi kalau menurut gue sih ya pribadi ya, dia tuh suka kebudayaan. Jadi dia tuh kayak apa ya? Semua orang tuh sama gitu ya kan. Lebih ke ini kali, mungkin lebih ke agnostik kali ya. Apa tuh agnostik? Agnostik tuh ya yang penting gua nggak apa ya. Wah, Mbak Rara datang nih kita omongin. Gua nggak berbuat jahat lah intinya. Jadi berbuat jahat. mengutamakan kebaikan aja gitu antar umat beragama. Berarti toleransi ya? Toleransi. Cuman Mungkin seperti itu ya. Dia dikatakan di situ dia sebagai pelayan, dia bilangnya. Dia nggak mau itu sebagai pekerjaan. Dia pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Jadi itu membantu masyarakat. Kayak misal pemerintah ya gitu tuh ada event, ya dia melayani, membantu untuk tanda kutip itu tadi. Pawang hujan tadi itu ya. Hujan. Cuman dia katanya anaknya pernah nyuruh ini ya. Nyuruh tobat. Serius, Mas? Ya kalau nggak salah sih aku pernah, ya nggak tahu anaknya, nggak tahu siapa lah pokoknya ada yang pernah nyuruh dia. Ada di salah satu sosial media tuh aku pernah lihat istilahnya ya lu mendingan tobat lah kayak gitulah, intinya sih kayak gitu sih. Si Mbak Raranya digituin sama disuruh tobat sama ya nggak tahu anaknya, nggak tahu orang lain, nggak tahu saudaranya, nggak tahu siapa gitu. Pokoknya sih kalau di sosial media sih aku pernah baca kayak gitu, lah di TikTok apa di mana gitulah. Merasa selintingan gitu kan. Udah sempat disuruh untuk bertobat lah, intinya sih kayak gitu. Ya, karena ajaran mungkin aliran atau kepercayaan dia itu banyak. Ada kejawen, ada yang Bali itu. Bali aku nggak tahu namanya Bali ya. Karena memang dia Bali kok Buddha atau Hindu sih? Hindu ya. Ya, karena dia memang katanya gurunya atau siapanya itu memang dari Bali.
Tapi kalau apa ya? Nah, menurutku sih lebih ke lebih kalau bicara masalah agama sih ya. Nah, menurutku mending lebih ke arah kayak kepercayaan gitu loh. Iya. Kayak yang ada Tuhan, ada Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, tapi dia nggak istilahnya gimana gitu loh. Kayak inilah istilahnya kayak kalau di Jawa kejawen. Iya. Dia menghadap kejawen, dia bilang Berarti kebudayaan jatuhnya ya. Iya. Dia budaya banget gitu ya kan. Lebih ke arah mempercayai lebih ke kebudayaan gitu. Dan itu kayaknya udah turun temurun. Jadi memang kakeknya atau apanya itu dulunya pawang hujan. Memang pawang hujan. Jadi kayak ilmunya tuh nurun gitu loh. Oh. Kata dia nih ya, memang nurun. Jadi emang waktu itu dia sebelum waktu dia udah menikah kan memang dia nggak terlalu fokus. Waktu udah nikah ya? Udah nikah, udah punya anak. Udah punya anak. Ya kan? Jadi waktu dia udah nikah itu memang dia sempat jadi pawang hujan, tapi memang rata-rata tuh dalam tanda kutip keberhasilannya itu nggak maksimal. Oh, masih suka gagal. Kayak itu kata dia ya. Terus habis itu dia mulai fokus setelah dia berpisah dengan suaminya. Oh, berarti udah cerai ya? Udah cerai, jadi dia mulai fokus karena memang ritual untuk pawang hujan itu kan memang agak berat mungkin bagi orang yang tidak biasa menjalaninya. Kayak ada puasa, tirakat ya gitu-gitu, terus yang nggak boleh di kayak seperti kalau udah berkeluarga kan kadang hubungan suami istri itu kata dia itu dulu waktu udah punya suami ya dia harus jaga itu. Jadi kalau dia memang waktunya dia memperoleh pekerjaan hari H ya dia nggak boleh hubungan suami istri. Itu dia bilangnya begitu memang. Habis itu nggak tahu gimana beritanya akhirnya dia cerai ya. Akhirnya dia fokus ke situ, fokus ke pawang hujan. Jadi memang begitu sih ritual. Biasanya memang beda-beda ya ritual pawang hujan itu beda antar orang. Ada yang pakai rokok, pakai kopi. Karena dia katanya dia memang nggak suka. Pakai sempak. Ada macam-macam ya. Ada yang pakai cabe ya kan? Ada dia pakai cabe. Dia pakai cabe. Kita biasanya pas mau explore nih jurnal Tanara ya kan, kita nanam cabe depan, kasih tusuk gigi, taruh cabe yang warna merah ya kan, cret depan rumah. Udah tuh hujan nggak bakalan datang. Pernah ya? Walau alam sih. Pernah kita cuma kegerimisan doang sebentar banget, abis itu udah. Tapi memang kata Om Deddy ya, percaya nggak percaya, dia bilang bahwa itu berarti ada hubungannya dong dengan makhluk gaib. Ya kan. Tapi Mbak Rara bilangnya dia nyebut istilah adalah leluhur. Dia ya untuk menjaga hubungan dengan gaib mungkin dia enggak daripada disemprot ya dia. Sebenarnya leluhur juga kan gaib juga. Iya, cuma kan bahasanya halus lah kan. Nah, terus di sini ada lagi, men. Jadi gini, dipercaya sebagai pawang hujan di MotoGP Mandalika, Mbak Rara mengaku dibayar dengan sistem kontrak. Bayarannya kurang lebih 5 juta setiap kegiatan besar yang dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, jika misi yang dilakukannya gagal, ia mendapatkan gaji 50% dari gaji yang seharusnya ia terima. Berarti kalau gagal 2,5. Kalau misalkan berhasil 5 juta. Hal tersebut juga merupakan konsekuensinya karena tidak berhasil membuat hujan reda. Berarti cukup ini juga ya. Cukup menjanjikan. Iya, cukup murah buat sekelas event MotoGP gitu. Tapi gue pernah lihat. Tapi kan itu bayarannya per hari. Iya, terus dia di sistem kontrak. Iya. Selama 21 hari terhitung sejak 1 Maret hingga 20 Maret. Dikali aja. Iya, dikali. Karena kan aja. prosesnya nggak mungkin sehari. Iya. Semua dikali 21 hari berapa? 5 juta. Jika di total dibayar pawang hujan di MotoGP Mandalika Mbak Rara selama 21 hari sebesar 105 juta. 100 juta 21 hari. Karena setiap orang yang punya event itu kan beda-beda ya keinginannya. Iya. Kayak MotoGP ini dia ada 2. Orang dari Dona itu minta ada yang hujannya rinti-rinti. Semi-semi bukan lebat. Karena waktu itu memang aspalnya lagi rusak. Karena si jatuh. Kudu kena ya, kena air ya. Dia aspalnya kegores apa ngelupas gitu. Iya. Akhirnya diperbarui.
apa namanya, lembut ya aspalnya ya. Iya, kayak aspal depan rumahku kan gitu. Kegores titik Kena standar Iya. motor dikit ini. wow, itu gimana ya, maksud tuh kenapa nggak diperbaiki aja gitu. Jadi memang aspal yang bagus tuh katanya begitu mas, katanya begitu. Jadi lebih banyak maintenance, dia buat jagain elemen aspalnya itu. Oh. Kalau aspal yang udah paten kayak misalkan di jalan tol nih, dia kalau panas-panas banget itu lama-lama tuh kalau nggak dilalui yang kendaraan yang punya bahan karet itu lama-lama ngelentek-lentek. Kalau panas banget, apalagi cuaca ekstrim, panas hujan gitu kan, nggak dilewatin sama sekali, itu nggak bisa karena kan lemnya aspal kan karet, otomatis itu kan dari ban itu kan nempel gitu kan. Nah itu makanya diminta hujan, dihujannya rintik-rintik gitu ya mas. Ada, karena memang untuk biar suhu di aspal. Nah suhu aspalnya terjaga. Karena kalau di pulau itu setahu gua tanahnya itu gampang gerak nih. Ya betul. Iya benar. Tanah apalagi di NTB kan. Di NTT kan. NTT kan, Mandalika. Lombok ya. Lombok itu kayak apa ya? Ya namanya pulau. Dulu kan sempat gempa kan? Belum lama kan gempa. Betul, dan Nusa Tenggara. Struktur tanahnya kan beda sama di Pulau Jawa gitu kan. Mungkin ada beberapa pertimbangan beliau minta hujan rintik-rintik aspalnya biar apa gitu kan. Gue juga nggak. Tapi sebenarnya banyak juga yang berdebat. Katanya banyak netizen yang bilang itu udah sesuai sama prediksi BMKG. Iya. BMKG juga sempet nolak tuh ya kan. Iya. Itu karena faktor waktu, karena faktor. faktor durasi. Hujannya berhenti karena faktor durasi. Tapi yang alam lah ya. Iya. Nah, itu mah sebenarnya semuanya gantung sama Gusti Allah. Iya kan? Bener. Gusti Allah pengen hujan ya hujan. Iya. Gusti Allah pengen berhenti ya berhenti kan, itu aja udah. Jadi Gak jangan ada yang istilahnya. nggak ada gerakin awan gitu gerakin ya. awan set. Wah, awannya gerak. Tapi yang percaya nggak percaya, tapi itulah kultur Indonesia ya. Ya itu budayaannya balik lagi. Iya, Cuma aku ya kita tak percaya lah. Nggak, gue bayangin frame-nya orang luar jadi ke Indonesia tuh anjir, Indonesia magisnya sakti ya. Sakti. Parah. Tapi rata-rata Asia juga begitu sih. Coba waktu Thailand juga sebenarnya begitu. Filipin gitu ya. Yang sering main GP di Asia ya, kecuali nggak tahu Sepang bener nggak pakai gituan. Malaysia. Oh, gue nggak tahu kalau Malaysia. Karena kalau yang mistisnya, magicnya kan Thailand, Pasti Thailand. Indonesia. Men, the best man. Jadi buat lu semua men yang misalkan percaya sama pawang hujan nih, oh berarti dia kalau diundang kawinan lumayan nih bayaran nih. Kawinan kan biasanya 2 hari nih, ya kan? Hari pertama itu ijab kabul, hari keduanya acara ya kan? Berarti selama 2 hari tuh bayaran Mbak Rara tuh 10 juta men. Iya. 2 hari 10 juta men. Ya kalau buat pawang hujan mah Jawa apalagi ya kan, Jawa ada midodaren, ada iya, kalau kawinan agak lama. Tapi ya bisa 7 hari ya. Bisa juga kalau yang Palembang, Padang tuh 7 hari. Iya, Palembang. Men. Tapi ya sekarang ya rezekinya mengalir katanya. Iya. Iyalah, Di sini kan Halim. Katanya Mbak Rara lagi. Halim apa? Halim Perdanakusuma. Kan lagi renovasi ya? Renovasi aspal untuk landing gitu. Oh, untuk landing. Jadi dia harus memaintain. Memaintain lah. Gua kalau nggak tahu ya, kalau dari pemerintah tuh berapa bayarannya? Kayak sama, tapi dia pernah dapat paling gede tuh 50 juta setahu. 50 juta di acara Ganrus. Iya. Show Ganrus di Jakarta. Oh iya. Itu dia bilang dia dapat 50 juta. Ini berarti nanti nih pas lagi konser Justin Bieber nih. Dia kapan sih? Gua lupa. Konser. Kalau nggak salah bulan ini bulan apa? Maret, April. habis lebaran kayaknya. 29 Maret. Hah? Besok dong ini. Konser nih jujur gue baru kepikiran juga nih konser Justin Bieber. Tuh, 29 Maret jam 10 pasti dapatkan tiketnya 1 hari 19 Tapi kan jam. di dome. Di dalam. Indoor ya? Indoor. Iya, kalau di Indoor mah Di ini kan di mana? gedung apa Di dia? apa sih? Di Istora, di Senayan. Oh, ada berita juga nih konser Justin Bieber mundur. Jadi telah dipastikan akan menyelenggarakan konser Indonesia pada 3 November 2022. Oh, penjualannya doang kali sampai tanggal 29 Maret.
Terus diketahui menggelar konser yang merupakan rangkaian Justice World Tour pada 3 November 2022 di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Iya di GBK. Oh, di GBK. Berarti indoor ya? Iya indoor. Indoor apa? Indoor. Indoor apa outdoor sih? Indoor setauku. Indoor mungkin, tapi ya kurang tahu juga nih infonya saat ini. Iya, soalnya ini kan Stadion Madia Sound Rhythm bekerja sama dengan AEG Present dan PK Entertainment juga telah mengumumkan layout. Cuk, mahal cuk. Mahal lah. 8,5 juta cuk, paling mahal cuk. Iya. Plus VIP package. Ya iyalah. Gendeng. Nih kayaknya Mbak Rara nih diundang juga nih ke konser Justin Bieber Bisa nih. juga. Terus jadi. Justin Bieber kan nge-follow MotoGP ya kan Instagramnya. Oh mana nih ada Mbak Rara Betul. foto sama Justin Bieber. Udah bayarannya gue yakin gak 5 juta men. Beda lah. Yakin men. Dia kan dibayar 5 juta sama pemerintah. Oh pemerintah ya? Iya, Iya. pemerintah dia udah tahu harganya barang. Oh iya. Kalau yang IO ya belum tahu, pasti lebih lah ya. Anjir. Berarti dia udah punya manajer ya? Pasti pak. Dia kan kerjanya tim itu. Iya. Nggak sendiri. Iya. Jadi ya pasti ada lah. Iyalah. Men, dia jadi penghujan aja men. Jadi penghujan. Bang hujan, Gerakin awan nih. Gerakin awan. 5 juta sehari men. Cuman ada Ada yang kita harus cari remote dulu. Oh iya, buat yang keren gerakin awan. Gerakin awan. Yang keren itu yang ini petungannya itu apa yang Iya. dari Cawan. Cawan itu Cawan dari sucinya mana itu. itu? Dia- Tibet ya apa? Iya Mana Tibet. Itu Cawan itu kan yang biasanya buat dianuin pakai Buddha ya? biksu kan. Biksu. Itu kan tung kan diputar gini. Dia muter apa bunyi Iya, itu ah. nyambung. tuh. Cuy, sangar cuy. Jadi buat kalian semua ya yang penasaran sama Mbak Rara, lu kontak aja men Iya. ya kan. Lu coba tes beliau ya kan, datengin ke rumah lu. Mbak, gue pengen gak hujan Mbak sehari, lu bayar 5 juta seret gitu. Right guys, mungkin segitu aja men ya pembahasan kita tentang Mbak Rara ini ya kan sebagai pawang hujan fenomenal yang ada di Indonesia men ya kan. Lo pantengin terus oral men karena kita bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua ya kan. Kasih informasi kalian tentang berita-berita viral yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Yoi. Alright man, mungkin segitu aja men. Tanah out. Wijaya out. Gondes out. See you in the next video. Goodbye. Seperti hari yang lalu.